Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 1, muatan bahasa Indonesia dan SBDP. Muatan bahasa Indonesia. Pengertian wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berikut adalah hal-hal sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Setelah menentukan topik, selanjutnya buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Kemudian yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Berikut adalah hal-hal saat melakukan wawancara. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Kemudian, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Hal yang harus diperhatikan saat wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Dan yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Cara membuat pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Fungsi penggunaan kata tanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata apa dapat digunakan untuk mengawali wawancara, yaitu menanyakan hal yang bersifat umum. Misalnya, topik tentang cara merawat hewan peliharaan. Contohnya yaitu, apa hewan yang Bapak pelihara? Kemudian kata tanya yang kedua yaitu berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Kata tanya yang ketiga yaitu siapa. Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Kemudian kata tanya yang keempat, di mana?
di mana berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli pakan ternak? Kemudian, kata tanya yang kelima yaitu kapan. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Kemudian kata tanya yang keenam yaitu mengapa. Mengapa berfungsi untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan kata tanya yang terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, teman-teman, itu adalah kata tanya berserta fungsi dan contohnya. Pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Pertanyaan wawancara yang diawali dengan pertanyaan umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan berkaitan. Dan yang keempat, setelah narasumber menjawab pertanyaan, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Praktik wawancara sederhana. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Wawancara dapat memperluas pengetahuan kita tentang suatu hal. Sebelum melakukan wawancara, perhatikan cara membuat pertanyaan yang baik, langkah-langkah wawancara, serta hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Selanjutnya, muatan SBDP. Langkah-langkah membuat kolase. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya baru. Bahan-bahan yang dapat digunakan membuat kolase adalah kertas bekas, ranting kering, daun kering, dan mahkota bunga kering. Berikut adalah media yang dapat digunakan untuk membuat kolase, yaitu ada papan dan kertas. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kolase. Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan. Kemudian, tempelkan pada media dengan rapi. Apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kamu harus memberikan pendapatmu sesuai dengan karya yang telah dibuat. Berikut contoh apresiasi hasil karya kolase. Karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik jika ditambahkan bunga-bunga kering. Demikianlah pembelajaran tematik tema 3, subtema 1, muatan bahasa Indonesia dan SBDP pada hari ini.
Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang soleh dan soleha atas perhatiannya. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.